Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi, pemilik Kopi Sofi Channel. Dengan ini menyatakan permohonan maaf kepada Muhammad Fahim, pemilik channel Benteng Akidah, karena pada beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat konten yang meresahkan, meluruskan Benteng Akidah dan melakukan kritik terhadap apa yang dia sampaikan. Tapi bohong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Akhirnya channel Benteng Akidah kemudian tag saya di Facebook, bahkan kemudian sampai dibuatkan sebuah konten yang memang kalau tidak salah kemarin ya. Jadi si Muhammad Fahim ini mengontak saya di Facebook ya, karena memang saya awalnya yang memang mencari Facebooknya, kemudian saya komentar dan dia kemudian tag saya mengajak untuk live streaming sebagaimana yang memang dia lakukan ke channel sebelumnya, channel orang lain ya, manusia plural sama siapa lupa satunya. Jadi mereka juga diajak untuk live streaming yang tentunya itu juga akan dijadikan sebagai konten dan media untuk dia menyebarkan kebencian dan kecurigaan lagi tentunya. Ada beberapa alasan saya kenapa saya tidak menerima tantangan dia untuk berdebat secara langsung live streaming. Alasan yang pertama adalah kenapa saya menolak telepon ataupun misalnya debat langsung secara dia, karena saya sudah tahu karakter dan pemikiran dari Muhammad Fahim serta kelompok-kelompoknya, anggota-anggotanya itu. Mereka adalah aktivis dari NUGL, NU Gila. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Stop, musik, bukan itu, bukan. Astagfirullah. Jadi anggota NUGL ini adalah NU sempalan sebenarnya dari pengurus Nahdlatul Ulama yang resmi, karena mereka memiliki cara pandang dan pemikiran yang salah, bahkan cara dakwah yang mungkin sebagian dari mereka itu memang agak kasar dalam tanda kutip ya. Meskipun sebenarnya prinsip mereka baik, hanya beda pandangan saja ya. Ingat, beda pandangan saja, bukan mereka salah. Berbeda pandangan itu wajar seharusnya, tetapi kemudian dengan membuat sekte baru, anggaplah ya NU garis lurus, itu saya kira bukan sesuatu yang bijaksana. Jadi itu hanya buang-buang waktu saja ya. Kita mau menggunakan argumentasi seperti apapun tetap akan ditolak oleh mereka selama itu tidak sama dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah melakukan riset latar belakang. Jadi tadi disebutkan di dalam live streamingnya itu tentang pesantren segala macam. Saya tahu itu semua latar belakangnya. Tetapi saya memang juga tidak akan membawa-bawa nama pesantren dalam hal ini. Saya tidak akan membawa nama-nama pesantren seperti yang disampaikan dalam live streamingnya itu, karena memang dari guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang yang saya kenal, banyak yang alumni dari pesantren tersebut, sama seperti si Ustadz Fahim. Tapi mereka nggak gitu-gitu amat orangnya. Bahkan yang melarang, ada yang melarang saya untuk meladeni itu, salah satunya ya dari alumni yang satu alma mater dengan Ustadz Fahim, dari beberapa guru saya dan orang-orang yang memang sudah paham dengan bagaimana karakter dari Ustadz Fahim, karena di internal grup alma mater mereka sendiri itu Ustadz Fahim ini sudah sering diperingatkan untuk tidak terlalu berlebihan di dalam membenci ataupun membuat konten-konten tentang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan saya yang tidak bisa saya sampaikan, tapi intinya adalah bukan karena saya menghindar, tetapi ada kemaslahatan lebih baik, ada kemaslahatan yang dipertimbangkan sehingga kita menghindari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Sekali lagi saya menjelaskan ya, seperti tuduhan dari Ustadz Fahim lagi-lagi gagal paham. Orang-orang di NUGL ya, begitu juga dengan para pengikutnya yang ada di YouTube, yang di Facebooknya, semuanya rata-rata gagal paham. Tidak pernah menyimak sesuatu itu sampai tuntas. Di dalam video saya sudah sampaikan, saya tidak menyalahkan tafsirnya Ustadz Fahim ya. Saya sampaikan dalam video saya menyatakan bahwa Ustadz Fahim itu, si Benteng Akidah itu benar sekaligus salah. Benar secara penyampaian atau penjelasan asbabun nuzul tentang ahla dzikri. Salah karena dia memotong video Kiai Said. Dan di dalam video saya, di konten saya itu sudah saya tulis link deskripsi ini loh, video Kiai Said Akil Siraj, videonya yang utuh. Tapi masih ada dari pengikut si Fahim itu, si Ustadz Fahim, maaf,
yang bertanya kepada saya, mana coba munculkan videonya Kiai Said. Kan sudah saya tulis. Artinya apa? Mereka ternyata banyak yang melihat hanya sepintas, kemudian mengambil kesimpulan, tidak menyimak secara utuh. Karena apa? Karena ada emosi, ada kebencian yang sudah meluap-luap terlebih dahulu sebelum mereka berpikir. Artinya emosi mereka ada di depan, pikiran di belakang. Artinya seperti ini juga rasanya Ustadz Muhammad Fahim dalam memahami permasalahan yang terjadi di negeri ini. Dia lebih dulu mengedepankan subjektivitasnya, kebenciannya secara pribadi, baik itu terhadap pemerintah, terhadap pengurus NU yang resmi ya, bukan NUGL, dan lain sebagainya. Contohnya, saya ambil contoh di beberapa kontennya, dua saja tentang dana haji dan tentang Kiai Aqil Sirot itu tadi. Tentang dana haji, misalnya ini ceritanya tentang pembatalan pemberangkatan ibadah haji Indonesia pada beberapa waktu yang lalu. Banyak sekali konten-kontennya yang seolah-olah menggiring opini, wacana seolah-olah pemerintah zalim, kemudian ini ada campur tangan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin karena dananya dikelola untuk digunakan untuk pengelolaan atau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda, yuk kita tidak perlu pusing, tidak perlu panik, apalagi galau gara-gara Anda tidak jadi berangkat haji meskipun dana Anda sudah habis ludes dan lunas membayar, tinggal berangkat saja sebenarnya. Akan tapi pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kepada Anda bahwa Anda sebagai seorang muslim, di mana muslim itu tergantung niatnya. Anda sudah niat berangkat haji, insya Allah pahalanya sudah aman, Anda sudah dapat pahalanya karena Anda sudah berniat. Dan yang salah satunya kita harus sampaikan kepada Anda sebagai nasihat kepada saya sendiri, kita tawakal kepada takdir Allah. Mungkin ini sudah adalah yang terbaik untuk Anda. Kita sebagai seorang muslim, kita husnudzon saja kepada siapapun yang memegang dana haji. Dan yang paling penting hari ini, yakinlah bahwa Anda sudah dapat pahala karena sudah dijamin dan ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf Amin. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain, dengan infrastruktur untuk apa lain-lain, apa kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN, dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, terkait dengan video Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga videonya tidak tepat ya, karena video itu dibuat pada tahun 2017 ya, ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin masih berstatus sebagai ketua MUI. Dan pada saat itu beliau sedang menjelaskan bukan tentang batalnya keberangkatan ibadah haji di Indonesia, tetapi dalam rangka menjelaskan peraturan yang ditandatangani oleh beliau tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bagi Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi memang dalam peraturannya penggunaan dana haji untuk infrastruktur itu boleh, apalagi untuk infrastruktur yang berkenaan dengan jemaah haji, bagaimana pemberangkatan jemaah haji bisa lebih lancar dan lain sebagainya. Dan memang ada pihak-pihak yang mengusulkan agar bagaimana kalau infrastruktur secara umum, bukan hanya untuk ibadah haji, tapi untuk perekonomian dan segala macam, mungkin ya. Tetapi ini masih wacana dan memang ditolak oleh berbagai pihak. Ini tidak dilaksanakan. Sehingga ketika video tersebut kemudian di-upload oleh si Benteng Akidah ini pada tahun 2021 ketika momentumnya jamaah haji batal, apalagi di dalam video tersebut diberikan narasi-narasi seolah-olah Kiai Haji Ma'ruf Amin memang menandatangani sebuah peraturan yang membatalkan ibadah haji karena dananya digunakan untuk infrastruktur. Ya, banyak orang yang salah paham, kemudian banyak yang kemudian mencaci, kemudian membenci Kiai Haji Ma'ruf Amin dan lain sebagainya, dan memahami bahwa pemerintah ini zalim kepada umat Islam. Ini konten Benteng Akidah seperti itu memang. Jadi semacam lempar batu sembunyi tangan gitu, kayak melemparkan umpan kemudian dimakan oleh ikan. Asik, dia memancing di air keruh, dia memancing-mancing suasana agar gaduh gitu loh. Itu yang saya kritik, hal-hal seperti itu, termasuk dalam hal masalah Kiai Haji Said Aqil Sirot. Kalau kita pahami videonya secara utuh, Kiai Haji Aqil Sirot pada saat itu mencontohkan bagaimana Islam itu adalah agama yang penuh dengan toleransi, penuh dengan dialog dan lain sebagainya.
Yang salah satunya adalah tafsir di dalam surat An-Nahl 43 itu. Kalau video itu disimak ya, di bagian-bagian ceramah, di bagian-bagian akhir ceramah beliau itu disampaikan memang sudah bahwa kita boleh belajar bertanya kepada siapapun yang non-muslim, tetapi ingat selama itu tidak mengubah agama kita, tidak mengubah akidah kita. Fix, sudah selesai. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Fahim sebenarnya. Jadi apa yang perlu diperdebatkan, apa yang perlu sama, saya kira sama, secara garis besar sama. Tetapi Benteng Akidah ini memang karakter dari konten-kontennya adalah dengan membuat pancingan-pancingan kegaduhan. Artinya dalam hal ini, kalau saya misalnya dianggap sebagai pansos, karena mengkritik suara nyaring di kandang hanya di belakang misalnya, apa bedanya dengan Muhammad Fahim yang kemudian menyentil Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyentil Kiai Akil Siraj, menyentil Quraisy Shihab tanpa ada tabayun, ada konfirmasi, minimal cek datanya apakah benar mereka seperti itu. Rasanya Ustadz Fahim ini hanya mengambil sumber-sumber dari video-video potongan di grup WhatsApp atau grup-grup media sosial lainnya sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2017. Jadi sebagaimana pada kasus Muhammad Fahim, pada Kiai Akil Siraj pada tahun 2017 itu katanya dia mengaku videonya, kalau nggak salah videonya di grup-grup medsos ya. Bukan videonya, pernyataannya ya di grup-grup medsos. Sepertinya Muhammad Fahim ini hanya memahami setengah-setengah ya dari apa yang terjadi di negeri ini, di internal tubuh NU dan lain sebagainya. Kemudian mengambil kesimpulan, kenapa ini bisa terjadi? Karena dia sudah terlanjur membenci, tidak cocok, tidak simpati terhadap orang-orang yang disebutkan tadi. Baik itu pemerintah, baik itu pengurus NU dan lain sebagainya. Saya bangga sebagai kader NU. Saya bangga. Meskipun secara keilmuan mungkin saya tidak alim alama seperti Muhammad Fahim yang begitu maha benar, dalam tanda kutip ya. Tapi saya bangga sebagai orang, karena NU adalah salah satu ormas yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, kasih sayang dalam Islam, tidak memancing kegaduhan. Kalau misalnya Muhammad Fahim mengaku sebagai orang NU, tapi NU-nya NU garis lurus, yang merupakan sempalan dan sering nyeleneh, dan sering memancing-mancing kegaduhan ya. Oh tapi kan itu kebenaran, harus disampaikan meskipun pahit. Ya tapi nggak di depan umum, nggak di medsos juga Pak, Mas, Bang, Ustadz, Al-Allamah, Syekh. Tidak di depan umum, tidak menjadi konten medsos yang itu pun informasinya sebelah-sebelah. Itu pun informasinya setengah-setengah gitu. Saya aja ketika melihat videonya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipotong itu ya, lihat di kontennya Benteng Akidah, itu langsung, waduh kok Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya. Langsung saya ketik tuh di Google, ketik Google Kiai Haji Ma'ruf Amin dana infrastruktur haji. Ketik aja pokoknya 3 kata kunci itu. Akan muncul tuh pernyataan-pernyataan yang benar seperti apa dan bagaimana dari berbagai sumber. Kita coba simpulkan, oh ternyata itu hoax. Maksudnya hoax karena momentumnya salah. Video lama 2017 tapi di posting ulang sehingga kemudian banyak yang salah paham. Gitu. Mestinya Muhammad Fahim itu berimbang seperti itu. Bukan kemudian ada satu sumber lalu itu di blow up, dibesar-besarkan sehingga muncul kegaduhan. Memang Muhammad Fahim tidak mencaci. Dia kan tanya ke saya, mana konten saya yang penuh dengan cacian. Mencaci secara langsung tidak. Tetapi memancing agar orang membenci dan saling mencaci itu iya. Saya tidak akan pansos. Silahkan mau like, mau tidak unlike, mau subscribe atau tidak subscribe, terserah. Saya tidak punya kepentingan untuk membesarkan channel saya dengan para subscriber, dengan konten-konten yang sekiranya menjual marwah NU, menjual nama baik para pengurus NU, para ulama, tokoh-tokoh agama yang kemudian dipermainkan, dibuat konten dengan informasi yang setengah-setengah sehingga banyak umat yang kemudian saling membenci, apalagi kemudian umat-umat tersebut membenci para tokoh itu. Saya tidak mau konten saya atau channel YouTube saya besar oleh itu. Makanya itu salah satu juga alasan saya menolak untuk berdebat secara live streaming dengan Muhammad Fahim, pemilik kebenaran yang ternyata ya NU garis lurus katanya ya. Saya bukan NU garis lurus, saya NU garis lucu. Jadi yang lucu-lucu aja. Sekian dari saya, mohon ampun kepada Bang Fahim.
Ampun Bang Jago. Jangan pakai musik. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Jangan pakai musik. Mau closing sudah. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bang Fahim. Saya tidak bisa melayani live streaming Anda untuk berdialog karena saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan karena apa yang disampaikan oleh Kiai Said dengan Anda itu sebenarnya sama. Kesalahannya satu, seperti yang saya ulang-ulang, Anda memotong kemudian membuat narasi-narasi yang seolah-olah memojokkan Kiai Said Akhil Siraj. Begitupun dengan yang terjadi terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin dan banyak sekali yang lain tidak akan saya sebutkan. Kalau misalnya Anda merasa saya pansos, keberatan kemudian saya mengikuti melakukan kritik atau pelurusan terhadap channel Anda, saya tidak akan melakukan itu. Silahkan pertanggungjawabannya hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.